Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Fadila, saya dari kelas B Pendidikan Sosiologi 2025. Di video kali ini saya akan membahas tentang mahasiswa mengejar ilmu atau mengejar angka sih? IPK tinggi tapi apakah benar-benar belajar? Mahasiswa hari ini terlihat sangat produktif. Tugas selesai, IPK tinggi, sertifikat banyak, tapi di balik semua itu muncul satu pertanyaan. Apakah mahasiswa sekarang benar-benar belajar? Atau sebenarnya kita hanya sedang berusaha bertahan dalam sistem akademik? Di era sekarang, IPK 3,5 bahkan cum laude mulai dianggap hal yang biasa. Banyak mahasiswa berlomba-lomba mendapatkan nilai yang tinggi. Tapi ironisnya, semakin tinggi angka akademik meningkat, semakin sering juga muncul pertanyaan tentang kualitas pemahaman mahasiswa itu sendiri. Fenomena ini sebenarnya deket banget dengan kehidupan mahasiswa sekarang. Banyak mahasiswa yang belajar dengan sistem kebut semalam, materi dipelajari hanya untuk ujian, lalu perlahan dilupakan setelah nilainya keluar. Belajar akhirnya berubah menjadi target jangka pendek. Yang penting tugas selesai, yang penting presentasi aman, IPK juga tetap bagus. Di sisi lain, teknologi juga membuat semuanya menjadi lebih cepat. Sekarang mahasiswa bisa mencari jawaban dengan instan lewat internet ataupun AI. Akibatnya proses memahami kadang kalah dengan keinginan menyelesaikan tugas dengan cepat. Tanpa kita sadari, pendidikan mulai berubah menjadi budaya perjuangan. Kalau dilihat dari sisi sosiologi pendidikan, fenomena ini tidak terjadi begitu saja, teman-teman. Mahasiswa hidup di tengah tekanan akademik dan sosial yang sangat besar. Mahasiswa hari ini tidak hanya untuk menjadi pintar, tapi juga harus aktif organisasi, punya pengalaman magang, membangun relasi, bahkan terlihat produktif di media sosial. Banyak mahasiswa akhirnya belajar bukan untuk memahami ilmu, tapi untuk memenuhi tuntutan sistem. IPK tinggi menjadi simbol keberhasilan, padahal angka akademik belum tentu sepenuhnya menggambarkan pemahaman seseorang. Kalau dilihat dari pemikiran sosiolog Pierre Bourdieu, pendidikan bukan hanya tempat mencari ilmu, tapi juga tempat seseorang mendapatkan pengakuan sosial. Dalam kondisi sekarang, IPK sering dianggap sebagai simbol keberhasilan. Semakin tinggi nilainya, semakin dianggap kompeten dan unggul. Akibatnya, banyak mahasiswa akhirnya lebih fokus mempertahankan performa akademik dibandingkan benar-benar memahami proses belajar itu sendiri. Disinilah muncul perubahan makna belajar. Belajar yang seharusnya menjadi proses memahami dan berpikir kritis, perlahan berubah menjadi proses mengejar validasi akademik. Fenomena ini juga berkaitan dengan budaya kompetisi dalam pendidikan modern. Mahasiswa merasa harus terus unggul agar tidak tertinggal karena dunia kerja semakin kompetitif.
IPK akhirnya dijadikan alat bertahan hidup. Tetapi menariknya teman-teman, kondisi ini tuh tidak sepenuhnya bisa menyalahkan mahasiswa. Karena faktanya, banyak mahasiswa memang sedang berada dalam mode pertahanan. Tugas yang menumpuk, tekanan nilai, organisasi, pekerjaan, sampai tuntutan masa depan membuat banyak mahasiswa kehilangan ruang untuk benar-benar menikmati proses belajar. Akhirnya, muncul pola. Hafal untuk ujian, kerjakan tugas secepat mungkin, lalu lanjut ke deadline berikutnya. Mahasiswa menjadi sibuk menjelaskan sistem, bukan memahami ilmu. Dan lama-kelamaan rasa lelah akademik itu perlahan dinormalisasikan. Dampaknya bukan hanya soal nilai. Fenomena ini bisa membuat pendidikan kehilangan makna utamanya. Ketika mahasiswa lebih fokus mengejar angka dibandingkan pemahaman, ilmu menjadi lebih mudah dilupakan. Bahkan di dunia kerja, banyak perusahaan mulai tidak melihat IPK, tetapi juga kemampuan berpikir, komunikasi, dan pengalaman nyata. Karena pada akhirnya pendidikan bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan angka tertinggi, tapi siapa yang benar-benar mampu memahami, berkembang, dan menggunakan ilmunya dalam kehidupan. IPK tinggi bukan sesuatu yang salah. Nilai tetap penting sebagai bentuk tanggung jawab akademik. Namun, mungkin pertanyaan yang perlu dipikirkan kembali adalah apakah pendidikan hari ini masih memberikan ruang untuk benar-benar belajar? Atau justru membuat mahasiswa terlalu sibuk mengejar angka? Karena mungkin yang sedang krisis hari ini bukan kecerdasan mahasiswa, tetapi makna belajar itu sendiri. Mahasiswa mengejar ilmu atau hanya mengejar angka?